Shalom, selamat bertemu kembali bersama Valen Grace Ministry. Mengasihi, mempelajari, dan membagikan firman Tuhan dengan sederhana untuk orang-orang sederhana. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salah satu warisan yang sampai saat ini saya pelihara dari mentor, sahabat, dan teman berdebat saya, Pak Cak, adalah nasihatnya yang seperti ini. Kefas, jika Kristus di dalam situasi seperti kamu saat ini, apa yang Kristus pikirkan, apa yang Kristus rasakan, dan apa yang Kristus lakukan? Ini sebuah nasihat yang luar biasa, yang menolong saya untuk selalu memikirkan pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus dalam segala situasi yang ada. Memang kelihatannya sederhana, tetapi ini dalam. Karena justru dengan cara inilah Pak Cak mendorong saya sebagai pengikut Kristus untuk menghayati dan menghidupkan Kristus dalam kehidupan saya. Sebenarnya ini berlaku untuk umum, untuk setiap pengikut Kristus. Setiap pengikut Kristus didorong untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus, sehingga nanti akan bertindak seperti Kristus bertindak. Karena apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan serta yang dilakukan, itulah dia akan menjadi seperti apa. Kalau memikirkan dengan pikiran-pikiran Kristus, merasakan perasaan-perasaan Kristus, dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh Kristus di dalam segala situasi, itu akan mendorong orang percaya menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Ini yang sebenarnya diharapkan oleh Paulus di dalam suratnya. Ketika Paulus menulis suratnya di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-10. Mari kita baca. Filipi pasal 2 ayat 5-10. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertukuk-lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dari ayat-ayat yang baru kita baca ini, kita bisa melihat bahwa Paulus melanjutkan pembahasannya mengenai kehidupan untuk menjaga kesatuan dengan cara kerendahan hati, dan dia memperdalam ajaran untuk tidak mementingkan kepentingannya sendiri dengan mengambil satu konsep pengosongan diri Kristus. Paulus mengatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama kamu menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Ketika seseorang atau ketika pengikut Kristus itu memikirkan, merasakan, dan melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus dalam situasi tertentu, orang akan melihat inilah pengikut Kristus yang sejati. Jadi, untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, perlu memikirkan, merasakan apa yang Kristus pikirkan dan rasakan. Bagaimana memiliki pikiran dan perasaan Kristus?
Dari teks yang baru kita baca ini, kita melihat ada 3 contoh yang diteladankan oleh Kristus yang bisa kita lakukan. Contoh yang pertama, ia tidak mempertahankan kepemilikannya sebagai sesuatu yang dipertahankan. Mari kita baca Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayo kita perhatikan dari teks ini. Dari teks ini kita bisa melihat bahwa Kristus itu setara dengan Allah, satu rupa dengan Allah, dan dia sebenarnya Allah itu sendiri. Tetapi ia mengambil inisiatif untuk mengosongkan dirinya sendiri, tidak mempertahankan miliknya, yaitu kealahannya itu, melainkan malah mengambil rupa seorang hamba. Bukan hanya seorang hamba, tetapi juga seorang manusia. Jadi apa yang ditunjukkan oleh Kristus? Meskipun Kristus itu serupa dengan Allah, setara dengan Allah, dan Allah sendiri, Kristus justru mengambil sikap mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia Allah, pencipta. Dia mengambil posisi sebagai ciptaan, bahkan ciptaan yang rendah, yaitu sebagai seorang budak. Dari posisi tertinggi menjadi posisi yang sangat rendah. Dari posisi yang mestinya sebagai bos, mengambil posisi jongos. Dia tidak mempertahankan kealahannya, keserupaan dengan Allah, tetapi dia justru mengambil rupa sebagai seorang hamba dan sama dengan manusia, sebagai ciptaan, sama dengan yang lain. Sebuah cara, sebuah pikiran dan perasaan yang dilakukan oleh Kristus yang menjadi tantangan untuk saya, yaitu tidak mempertahankan kepemilikan sebagai sesuatu yang dipertahankan. Kristus meneladani kepemilikan yang luar biasa, tetapi dilepaskan. Lantas apa teladan yang kedua? Teladan yang kedua, sebagai hamba, ia menunjukkan ketaatan yang sempurna. Mari kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau kita perhatikan pada teks ini, Kristus menyatakan dimulai dengan keadaannya sebagai manusia. Sebagai manusia, dalam posisi tersebut, Kristus melakukan ketaatan. Ketaatannya itu adalah ketaatan yang sempurna, karena batas ketaatannya adalah kematian. Bahkan kalau kita perhatikan, Paulus memberikan tekanan yang lebih besar lagi, tidak sembarang mati, tetapi mati di kayu salib. Apa maksudnya Paulus bahwa Kristus mengambil rupa manusia dan sebagai manusia dia taat, dan taatnya itu sampai mati, bahkan mati di kayu salib? Mati di kayu salib adalah kematian yang sangat hina. Bukan hanya menderita, bukan hanya sakit, tetapi kematian yang terhinakan. Dan Kristus melakukannya itu karena dia mau menunjukkan dan melakukan ketaatan sebagai hamba
Apa yang menjadi poin di dalam bagian ini? Poin dalam bagian ini adalah menunjukkan keteladanan Kristus sebagai hamba dan sebagai manusia. Kristus menunjukkan ketaatan yang sempurna. Bahkan ketaatan itu dia lakukan sampai dia rela mati. Bahkan Paulus menekankan tidak hanya rela mati untuk mentaati Bapa, tetapi mati di kayu salib. Mati di kayu salib itu adalah satu kematian yang tidak hanya mengerikan, tidak hanya menyakitkan, tetapi mati sebagai seorang yang terhina. Kita mungkin bisa mentaati sesuatu karena kita nanti akan diapresiasi, akan dihargai. Bahkan dalam pikiran saya seringkali berpikir seperti ini. Baiklah sekarang menderita, tapi nanti pada akhir-akhirnya akan dipermuliakan. Tetapi kalau menurut teladan dari Kristus, ketaatan Kristus tidak ada batasnya. Kesempurnaannya bahkan kematian. Kesempurnaan ketaatan Kristus tidak hanya kematian, kematian yang terhina. Ini kadang-kadang kebenaran ini sangat menggentarkan saya. Apakah saya rela melepaskan kepemilikan? Dan apakah saya rela demi ketaatan saya menderita dan terhina? Tetapi inilah pikiran Kristus. Dan inilah perasaan Kristus. Dia rela melepaskan kepemilikan, mengambil rupa seorang hamba, taat dalam ketaatan yang sempurna sampai mati, bahkan mati dengan cara yang terhina. Menggetarkan sekali kebenaran ini. Tidak populer, tidak menyenangkan, karena pada ujung ketaatan adalah kematian. Bahkan bukan kematian yang dipermuliakan, tetapi justru kematian yang terhinakan. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus seperti ini sangat menantang pengikut-pengikutnya. Tetapi inilah pikiran dan perasaan Kristus yang seharusnya dimiliki oleh pengikut-pengikut Kristus. Yang menarik di sini adalah pikiran-pikiran seperti ini. Kapan Allah mempermuliakan Kristus? Kapan Allah mengaruniakan segala kuasa di atas bumi, di langit, dan di bawah bumi kepada Kristus? Bagaimana Allah melakukannya? Saya akan sedikit hati-hati di sini kalau membicarakan mengenai ketuhanan Kristus. Kalau tadi kita baca bahwa Allah mengaruniakan segala nama di atas nama, supaya segala lutut bertelut bahwa Kristus adalah Tuhan, bahwa Kristus menjadi penguasa segala sesuatu yang di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Kapan itu dilakukannya? Memang ketika Kristus melayani di bumi, sudah ada tanda-tanda ketuhanan yang dilihat, dirasakan, dan dialami oleh pengikutnya. Tetapi ketuhanan Kristus saat itu masih terselubung oleh kemanusiaannya. Dan ketika Kristus telah menyelesaikan pekerjaannya di kayu salib, masuk di dalam alam kubur, naik ke surga, Allah sangat membanggakan ketaatan itu, sehingga Allah mengaruniakan posisi yang tertinggi sebagai Tuhan. Ketuhanan yang sempurna. Jadi bagaimana sekarang? Jika kita ingin menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati, kita seharusnya menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam pikiran dan perasaan kita. Kristus tidak mempertahankan kepemilikannya, tetapi melepaskan kepemilikan itu, rela menjadi seorang hamba.
Dan sebagai seorang hamba, ia taat sampai mati. Bahkan ia taat di dalam keadaan yang terhina. Dan merelakan Allah bekerja dengan cara, waktu, dan untuk tujuan Allah itu sendiri. Sesuatu yang menantang. Tapi inilah pikiran-pikiran dan perasaan Kristus. Jikalau kita menginginkannya, kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Mari kita berdoa mohon pertolongan dari Roh Kudus untuk supaya kita bisa menaruh pikiran dan perasaan Kristus ini